Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai pembelajaran PAI berbasis multimedia. Nah, teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi dengan istilah multimedia ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembelajaran berbasis multimedia, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, mengenai pengertian pembelajaran berbasis multimedia. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan menyampaikan pesan atau informasi dari guru sebagai penyampai pesan kepada siswa sebagai penerima pesan. Nah, dalam proses pembelajaran ini, untuk mempermudah penyampaian pesan yang berupa materi pelajaran, maka diperlukan adanya media pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif. Nah, sedangkan multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berarti banyak atau bermacam-macam, sedangkan media berarti sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Menurut Gajewski, multimedia berarti kumpulan media berbasis komputer dan sistem komunikasi yang memiliki peran untuk menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafik, audio, video, dan sebagainya. Nah, sedangkan menurut Mayer, multimedia merupakan kombinasi dari beberapa jenis media seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video ke dalam sebuah program. Jadi, dari beberapa penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran berbasis multimedia adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media yang di dalamnya terdapat teks, gambar, animasi, audio, dan video. Nah, pembelajaran berbasis multimedia ini bertujuan agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Nah, multimedia memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama teks. Teks ini merupakan suatu kombinasi huruf yang membentuk suatu kata atau kalimat. Teks ini dapat digunakan untuk menjelaskan suatu materi pelajaran agar dapat dipahami oleh orang yang membacanya. Nah, yang kedua adalah gambar. Gambar merupakan suatu penyampaian materi dalam bentuk visual. Gambar ini dapat berupa garis, bulatan, kotak, dan sebagainya. Komponen selanjutnya yaitu video. Video ini merupakan media yang dapat menunjukkan simulasi benda nyata. Video ini dapat menunjukkan susunan atau urutan gambar-gambar bergerak dan dapat memberikan ilusi. Video pada multimedia biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan. Komponen selanjutnya yaitu audio. Audio merupakan berbagai macam bunyi dalam bentuk digital seperti suara, musik, narasi, dan sebagainya yang bisa didengar untuk keperluan suara latar, penyampaian pesan sedih, bahagia, dan lain-lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, komponen yang terakhir yaitu animasi. Animasi ini merupakan suatu tampilan yang menggabungkan antara teks, gambar, dan suara dalam suatu aktivitas pergerakan. Animasi ini dapat menjadikan gambar yang diam menjadi bergerak dan terlihat seolah-olah gambar tersebut hidup. Nah, jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, yakni belajar ataupun menuntut ilmu di dunia ini. Salawat wassalamuhu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sudah sangat berjasa sekali bagi kita, yakni sudah membawa kita kepada zaman yang penuh perubahan ini, dari zaman yang sangat bodoh sekali atau jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Oke, saya dari kelompok 8 akan
akan mengulas sedikit tentang pembelajaran PAI berbasis presentasi multimedia yang sebelumnya tadi sudah disinggung oleh rekan saya, yakni Lailatul Khairiyah. Itu bagaimana pengertiannya, komponen-komponennya itu bagaimana. Lantas selanjutnya yang akan kita bahas atau yang akan kita ulas, yakni adalah klasifikasi multimedia. Bagaimana sih klasifikasi multimedia itu dalam pembelajaran? Oke. Menurut Sujana dan Rifai, ada beberapa jenis komponen media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Itu menurut Sujana dan Rifai. Yang pertama, yakni media grafis seperti foto, gambar, grafik, bagan, dan diagram. Itu seperti kartun, komik, dan lain sebagainya. Media grafis atau media dua dimensi adalah media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Yang kedua, yakni menurut Sujana dan Rifai, itu adalah media tiga dimensi, adalah dalam bentuk model seperti model padat, model penampang, model susun, model kerja, diorama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yakni media proyeksi seperti slide, PowerPoint, film strip atau film, penggunaan OHP, dan lain-lain. Yang keempat, penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Jadi lingkungan itu juga media pembelajaran dalam pendidikan. Itu tadi menurut pendapat Sujana dan Rifai. Yang kedua, yakni menurut Chesney dan Bridge. Dia mengatakan bahwa media pembelajaran itu meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pelajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video kamera, film, slide, foto, gambar, dan lain sebagainya. Jadi hampir sama pendapat dari Sujana dan Rifai tadi dengan pendapat Chesney dan Bridge. Dari keterangan para ahli tadi, pengembangan multimedia pembelajaran pendidikan agama Islam tergolong media yang memiliki unsur teks, gambar, audio maupun video multimedia, sehingga multimedia pembelajaran interaktif dapat membantu siswa dalam memahami materi. Jadi di sini multimedia itu sangat berpengaruh sekali dalam pemahaman materi siswa. Jadi siswa itu paham tidaknya, mengerti tidaknya itu juga ada campur tangan dari multimedia atau campuran dari multimedia. Jadi multimedia itu sangat penting sekali. Ini tadi klasifikasi multimedia. Lantas selanjutnya yakni jadi sangat penting sekali. Dari penelitian itu multimedia itu sangat membantu sekali dalam siswa untuk memahami materi-materi yang diajarinya. Yang selanjutnya yakni proses belajar menggunakan multimedia. Proses belajar menggunakan multimedia. Munculnya multimedia dan teknologi multimedia telah mengubah cara mengajar pendidik dan cara belajar peserta didik. Jadi benar sekali bahwasannya multimedia itu dan teknologi multimedia itu sangat mengubah cara belajar siswa maupun cara belajar pendidik, cara menyampaikan pendidik. Jadi pendidik itu kalau mengajar mengalami kesulitan,
Dengan multimedia ini pendidik nanti akan mengalami kemudahan dalam menyampaikan materi atau memahamkan siswa. Begitu sebaliknya, dampaknya terhadap siswa, yakni siswa itu akan menjadi gampang, akan menjadi mudah dalam memahami informasi yang diberikan oleh guru tadi dengan efektif dan efisien. Itu proses belajar menggunakan multimedia, itu fungsinya seperti itu. Lantas dengan multimedia, cara penyampaian komunikasi informasi dapat dilakukan lebih efektif dalam memberikan informasi. Itu tadi, multimedia dalam menyampaikan komunikasi informasi itu lebih efektif dalam memberikan informasi. Jadi efektifnya itu lebih terjangkau daripada sama sekali tidak menggunakan multimedia. Jadi itu proses menggunakan multimedia dalam proses pembelajaran. Menggunakan multimedia dalam proses pembelajaran dan mengajar dapat memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis, menjadi memecah masalah, lebih cenderung untuk mencari informasi, dan lebih termotivasi dalam proses belajar. Jadi manfaatnya juga dari multimedia itu ada 4. Pertama, yakni peserta didik menjadi pemikir yang kritis. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan, peserta didik menjadi kritis sekali. Lantas selanjutnya menjadi pemecah masalah. Di samping menjadi pemikir kritis, dia juga menjadi pemecah masalah. Jadi di samping mengidentifikasi, dia juga jadi pemecah masalah. Selanjutnya lebih cenderung untuk mencari informasi. Jadi dia itu aktif sekali dalam mencari informasi, lebih termotivasi dalam belajar. Itu selanjutnya ini lebih termotivasi dalam proses belajar. Jadi si peserta didik itu lebih termotivasi, lebih semangat dan lain sebagainya. Lantas itu tadi proses penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Yakni yang selanjutnya itu ada kelebihan menggunakan multimedia presentasi. Multimedia presentasi yaitu media yang digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoristis, baik untuk kelompok kecil maupun untuk kelompok besar. Jadi multimedia presentasi itu berupa alat atau media untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya itu teoritis, baik itu untuk kelompok kecil maupun kelompok besar. Itu contohnya seperti PPT ataupun makalah soft file, itu seperti itu. Pemanfaatan multimedia presentasi ini biasanya menggunakan perangkat lunak yang paling terkenal, yaitu PowerPoint. Jadi yang paling terkenal ini yakni PowerPoint. Pemanfaatan PowerPoint atau perangkat lunak lainnya dalam presentasi menyebabkan kegiatan presentasi menjadi lebih mudah dan lebih menarik. Jadi PowerPoint itu membawa akibat yang tersendiri. Yakni akibatnya apa? Menjadikan suatu kegiatan yang tadinya itu monoton menjadi kegiatan yang sangat menarik. Dan kegiatan presentasi itu lebih mudah. Jadi tidak sangat ribet sekali, tapi menyebabkan menjadi mudah. Begitu. Adapun kelebihan menggunakan multimedia dalam pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Ini kelebihannya. Yang pertama, penggunaan media yang relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku sebagai alat
penyimpanan data. Jadi media itu relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku sebagai alat penyimpanan data. Jadi relatif murah lah, efisien lah. Yang kedua yakni sistem pembelajaran lebih kreatif, inovatif, dan interaktif. Jadi multimedia itu membuat pembelajaran itu bergaya kreatif, inovatif, dan interaktif. Jadi pembelajaran itu tidak monoton saja, dan nantinya akan membuat siswa itu bosan, ngantuk, dan lain sebagainya. Multimedia itu berperan di situ untuk merombak kembali bagaimana pembelajaran itu bisa lebih enak dirasakan oleh peserta didik dan bisa lebih mudah dirasakan oleh si guru tadi dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, pendidikan akan dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari bahan pembelajaran. Jadi pendidik akan dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari bahan pembelajaran. Jadi multimedia ini pendidik itu tidak hanya membuat seperti itu saja, tapi pendidik harus harus di-upgrade supaya lebih kreatif dalam mencari bahan pembelajaran. Yang keempat yakni mampu menggabungkan antar teks, gambar, audio, musik, animasi bergerak atau video dalam satu kesatuan penyajian sehingga dapat mengakomodir peserta didik yang memiliki tipe visual, auditif maupun kinestetik guna tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Jadi dalam mengatasi peserta didik yang visual itu membaca saja, auditif itu mendengar, kinestetik itu tidak bisa diam, gerak saja. Itu bagus menggunakan multimedia ini karena untuk menanggulangi atau mengakomodir siswa-siswa yang visual, auditif maupun kinestetik itu. Yang kelima yakni menambah motivasi belajar siswa selama proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Jadi menambah motivasi terhadap peserta didik atau siswa selama proses belajar mengajar sehingga nantinya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan pas atau secara efektif. Yang keenam, mampu memvisualisasikan materi yang sulit untuk diterangkan hanya sekedar dengan penjelasan atau peraga yang konvensional. Yang ketujuh, melatih peserta didik lebih mandiri untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi di situ multimedia itu menyuruh peserta didik itu untuk lebih mandiri lagi. Jadi tidak dilolohi terus oleh si guru dan nantinya akan tidak bisa mandiri dalam mencari pengetahuan. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami dari kelompok 8 mengulas sedikit tentang pembelajaran PAI berbasis multimedia. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang pas, kami dari kelompok 8 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.